abaya saya yang baru selesai dijahit kemarin. Ini ada bordiran tempel ya, saya pakai bordiran tempel. Hari ini saya juga akan memperlihatkan hasil karya saya dengan gamis-gamis motif Palestina. Tuh, tapi saya model gaya berbusana saya sudah abaya modelnya. Kalau model-model baju biasa saya buat saya itu saya nggak biasa pakai gitu ya. Apalagi buat bepergian saya pasti abaya dengan hijab selutut ya, karena itu kenapa menggunakan saya terinspirasi dari sehabis pulang umroh ya. Jadi untuk mempermudahkan kalau kita bepergian kemana saja, tidak repot-repot membawa mukena lagi gitu. Jadi waktunya sholat kita tidak akan ketinggalan, hanya karena tidak ada mukena. Kita bepergian di rest area, kita tidak kebagian mukena, akhirnya sholatnya ketinggalan gitu loh. Jadi itu makanya sepulang umroh saya menggunakan dan memproduksi sendiri, membuat desain sendiri baju-baju yang panjang-panjang tuh seperti di sana, cuman dengan ada variasi-variasi karya seni saya sendiri tuh. Intinya itu untuk mempermudah sholat kalau bepergian, kita tidak repot-repot bawa mukena. Jadi tujuannya buat ibadah itu. Dan di samping itu juga ternyata memperlihatkan keindahan tersendiri dengan hijab. Semakin panjang itu semakin nyaman, dirasa nyaman saya tuh. Hanya kalau untuk acara-acara tertentu seperti saya kan senang bercocok tanam, jadi saya khusus ada hijab tersendiri lah buat bercocok tanam ya. Jadi nggak pakai yang terlalu panjang itu. Jadi segala sesuatu saya nilai dari manfaat dan gunanya buat ibadah sholat, tidak repot-repot lagi. Jadi udah langsung, cuma harus bawa kaos kaki kemana-mana kita
harus bawa kaos kaki, jadi hanya tinggal pakai kaos kaki ya. Kaos kaki itu dan nikab itu kalau kemana-mana tidak bisa bawa satu, pasti harus bawa di tas itu, karena kita kalau makan itu pasti kan kotor, jadi pas diganti gitu, ada gantinya. Jadi kemana-mana nikab ada, kaos kaki ada. Jadi untuk mempermudah sholat itu, saya kalau membuat sesuatu itu ada alasannya yang berdasarkan fungsi dan manfaat buat saya sendiri dan buat mendekatkan diri sama Allah, itu aja. Alhamdulillah keberkahannya luar biasa sekali, yang di luar bayangan. Ternyata saya sendiri harus memakai nikab. Ini kuasanya Allah. Saya sendiri setelah mengalaminya, ternyata ya Allah, ternyata Allah itu sayang banget ya. Itu semuanya itu benar-benar dinikmati dan membawa keberkahan. Itu jika Allah sudah menyuruh, mana bisa saya menolak. Jadinya segala ide-ide malah semakin lancar, semuanya dipermudah. Jadi selain hijrah, membuat kehidupan saya berkah dalam segala hal, bisa memproduksi gamis sendiri, bahkan berbagi dengan yang lain. Bahkan saya senang mendandani para mamah-mamah yang kurang bisa dandan dalam artian dalam berpakaian ya, karena saya senang jadi suka mendandani. Kalau mamah-mamah yang mau ke undangan, bajunya yang seperti apa, saya dandani dengan yang produksi saya sendiri ya. Itu rasa kepuasannya di situ. Mereka kadang-kadang kasihan kalau mamah-mamah solehah di rumah kebanyakan ngurus anak, akhirnya mereka kurang memperhatikan dirinya sendiri. Jadinya ada alasan tersendiri kenapa saya mengadakan jualan baju-baju syar'i ya, apalagi dengan metode cicil, untuk mempermudah para tetangga, apalagi tetangganya yang masih pada ngontrak ya kan, lingkungan yang masih ngontrak. Jadi untuk mempermudah lah, saya merasakan dulu waktu masih hidup susah ya, jadi pingin hijrah, tetapi harga baju syar'i semakin panjang itu semakin mahal harganya. Itu sedangkan dulu keadaan itu kita hanya mampu dengan uang yang sedikit gitu. Tapi disitulah kitanya yang harus benar-benar lapang hati dan mensyukuri apa yang Allah beri ya. Memakai baju syar'i yang 50.000, alhamdulillah. Memakai baju syar'i yang 100.000, alhamdulillah. Memakai baju syar'i dikasih orang, alhamdulillah. Apalagi setelah dirasa hati bersyukur seperti itu, maka Allah memberikan kenikmatan gitu. Yang penting kita bersyukur. Oh ya, besok kamu akan memproduksi sendiri gitu. Yang terpenting kita selalu ingat bersyukur, mensyukuri nikmat. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi saya ikut meringankan para mamah-mamah yang ingin berhijrah ya, hijrah memakai syar'i, tapi dengan diperingan, bisa dicicil gitu. Memang kalau jadi jualannya bukan semata-mata buat komersil, tapi buat ngebantu karena dari rasa kita, empati kita zaman dahulu pernah merasakan itu, empatinya kita di situ. Jadi jualan saya bukan semata-mata buat komersil. Kalau jualan buat semata-mata komersil mungkin bisa cepat kaya, bukan lagi. Dari hasil tanah bisa dijual, tanaman-tanaman ya kan. Cuma kan di sini hasil tanaman itu buat berbagi sama tetangga. Ya, mereka
merasakan rezeki dari tanah yang Allah berikan, karena itu melimpah banget itu dari tanaman itu, apalagi kalau musim hujan. Itu kan tanpa memerlukan modal, ya kan, pada numbuhan itu sendiri itu. Jadi buat berbagi, dan karena hidup ini tidak semata-mata buat komersil, tapi harus kita memikirkan tabungan kita di akhirat gitu. Menabung boleh, menyimpan apa ya namanya, harta lah, tapi jangan ditumpuk. Kita harus ada nilai bekal buat di akhirat, di dunia. Pokoknya intinya kita punya tabungan dunia akhirat itu aja, ya.